Persetan dengan istilah sel Indonesia yang disebarkan untuk menambah ketakutan. Satu tujuan istilah sel Indonesia ini adalah mereka pihak asing dan pihak dalam negeri yang merasa terancam kepentingan mafia dan koruptornya, sehingga sentimen atau narasi pasar diperbesar agar menggambarkan seakan-akan kepercayaan investor global terhadap perekonomian dan aset-aset keuangan di Indonesia menurun, yang memicu aksi jual massal, divestasi. Yang ikut jual massal itu, jangan lagi dipercaya. Cukup bagian KRI datangkan investor untuk sektor real saja. Investor asing yang ramai-ramai menarik dana mereka dari pasar saham, mengakibatkan penurunan IHSG, adalah investor yang tidak memiliki niat baik. Mereka sengaja ramai-ramai melakukan permintaan untuk menukarkan rupiah ke mata uang asing, seperti dolar Amerika, untuk membawa modal keluar, agar nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika menjadi tertekan dan melemah. Aksi mereka itu bukan karena kekhawatiran kebijakan posisif pemerintah Indonesia termasuk kebijakan impor-ekspor. Tapi para investor yang ramai-ramai kabur itu adalah investor portofolio yang selama ini sudah menikmati sistem perjudian atau hanya mencari keuntungan suku bunga tinggi. Biarkan saja mereka kabur, tidak ada urusan dengan para investor yang kerjanya hanya mengejar sistem judi dan hanya mencari suku bunga tinggi itu. Bagi Indonesia, cukup siapkan dana tunai lebih banyak untuk bersiap menghadapi ketidakpastian. Selain menjadi bantalan darurat, dana ini berguna untuk membeli aset bagus yang sedang mengalami diskon besar. Jika Pak Purbaya ingin ke Cina, mungkin itu lebih baik, agar aset dan portofolio keuangan terlindungi. Alihkan atau pertahankan portofolio pada saham-saham dari sektor yang kebal terhadap guncangan krisis karena produknya selalu dibutuhkan masyarakat. Contoh, Consumer Staples, barang kebutuhan pokok, telekomunikasi, dan kesehatan. Gunakan aset hedging. Seimbangkan portofolio Anda dengan instrumen yang memiliki korelasi negatif terhadap saham, seperti emas atau obligasi negara. Terapkan dollar cost averaging, DCA, artinya jangan panik dan jangan langsung melakukan all-in. Lakukan pembelian aset secara bertahap dan berkala untuk mendapatkan harga rata-rata yang lebih stabil di tengah pasar yang fluktuatif. Disiplin batasi kerugian. Jika Anda adalah trader atau investor jangka pendek, disiplinlah menerapkan stop loss agar kerugian tidak semakin dalam. Pastikan Anda tidak menggunakan fasilitas utang saat pasar sedang tertekan. Amankan ekonomi sektor real. Fokus pada arus kas, cash flow. Lakukan penghematan dengan menekan pengeluaran tersier dan pisahkan secara tegas antara dana darurat dengan dana investasi. Hindari utang baru. Jangan pernah lagi mengambil utang baru di IMF dan Bank Dunia. Indonesia harus kurangi atau hindari penggunaan utang konsumtif berbunga tinggi di saat kondisi ekonomi sedang bergejolak. Tingkatkan dana darurat. Pastikan Anda memiliki dana cadangan setidaknya untuk 6 hingga 12 bulan ke depan, terutama jika Anda bekerja di industri yang rentan terhadap krisis ekonomi makro. Anda tidak perlu panik jika IHSG bergejolak akibat penguatan dolar sementara fundamental ekonomi Indonesia, seperti inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi, tetap kuat. Peletakan harga yang didorong oleh sentimen global, seperti kebijakan Bank Sentral Amerika, The Fed, atau penyesuaian indeks global, seringkali bersifat jangka pendek dan tidak selalu mencerminkan kesehatan real perusahaan. Saat inilah, Indonesia akan membuktikan siapa yang tumbang, penjajah ekonomi atau yang membela rakyat kecil. Pasar modal Indonesia telah berulang kali membuktikan ketahanannya dalam menghadapi krisis di masa lalu dan selalu berhasil bangkit. Diulangi di sini bahwa menyikapi situasi saat ini harus secara bijak, yaitu 1. Bedakan sentimen global dan kondisi perusahaan. Pelemahan indeks akibat dolar seringkali menekan saham-saham berkapitalisasi besar. Jika Anda berinvestasi di perusahaan dengan manajemen solid, pangsa pasar domestik kuat, dan utang falas terkendali, penurunan harga adalah fenomena sesaat. 2. Strategi dollar cost averaging, DCA. Alih-alih panik dan menjual rugi portofolio, panic selling, turunnya IHSG bisa menjadi momentum untuk akumulasi beli, buy the dip, secara bertahap pada saham-saham berkualitas yang sedang terdiskon. 3. Manfaatkan aset lindung nilai. Untuk menyeimbangkan portofolio, Anda harus meningkatkan diversifikasi aset di luar saham seperti emas yang cenderung stabil atau cenderung meningkat nilainya saat dolar menguat dan rupiah melemah. Dan pengawasan harus diperkuat. 4. Fokus pada investasi jangka panjang. Volatilitas harian yang dipermainkan oleh dolar adalah siklus pasar yang wajar. Selalu sesuaikan portofolio dengan profil risiko Anda dan pastikan dana yang digunakan di pasar saham bukanlah dana darurat. Sangat diyakini bahwa setelah Indonesia melewati ini maka dengan nama Tuhan, Amerika akan tumbang ekonominya walaupun saat ini dinilai kuat. Semua mengetahui bahwa kekuatan Amerika adalah ekspor dolar saja, sedangkan industri pentingnya juga harus dilawan termasuk industri pertahanan mereka. Oleh karena itu,
Budaya bisnis Indonesia harus sangat kompetitif dan harus didorong oleh perlindungan hukum yang ketat dan paten. Sistem keuangan harus luar biasa dalam mendukung inovasi dan pendanaan ventura. Perusahaan rintisan atau startup harus memiliki potensi pertumbuhan sangat tinggi, sebagai imbalan atas kepemilikan saham ekuitas agar jenis pendanaan swasta di mana investor memberikan modal tanpa ragu-ragu. Manfaatkan keanekaragaman alam atau biodiversitas sebab Indonesia jauh melampaui Amerika Serikat itu. SDM di berbagai industri sangat penting dan mereka adalah aset utama negara NKRI. Indonesia harus merekrut sekitar 9 juta talenta digital terampil sekitar 600.000 per tahun hingga tahun 2030 yang tersebar dari Sabang hingga Merauke agar mendukung perkembangan ekonomi digital dan adopsi kecerdasan buatan artificial intelligence. Oleh karena itu Indonesia harus segera proporsi lulusan bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Pak Prabowo adalah pemimpin yang sangat menjaga kedaulatan NKRI, sehingga mengambil kebijakan untuk menekan penjajahan ekonomi pihak asing, mafia, dan koruptor. Maka siapapun yang sengaja ingin menggerakkan demonstrasi, dan siapapun yang mengikuti keinginan para mafia dan koruptor untuk turun demonstrasi atau karena mendapat aliran dana, maka mereka adalah pengkhianat bangsa. Ketahuilah bahwa dolar adalah teroris ekonomi global.